Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tentang hari ini tentang komitmen pekerja. Komitmen didefinisikan adalah derajat keterikatan relatif pekerja terhadap organisasinya. Komitmen merupakan output dari pengaruh berbagai faktor perilaku organisasi. Jadi komitmen ini ikatan ya, atau kontrak kita dengan organisasi yang kita atau perusahaan atau tempat kita bekerja, kontrak kita seperti apa. Ekspresi komitmen dan sikap, yaitu diharapkan dari komitmen itu biasanya tingkat disiplin kerja kita, sikap positif terhadap pekerja dan rekan atasan, rasa bangga kita terhadap perusahaan atau tempat kita bekerja, loyalitas kita terhadap tempat kita bekerja, kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ada di dalam tempat kita bekerja, terus itu adanya rasa memiliki. Seperti itu. Ini ekspresi biasanya harapan dari komitmen kerja itu. Terus itu ini yang perilakunya tetap bertahan menjadi anggota organisasi, tidak mudah mengeluh dan berpaling ke organisasi lain bila organisasi mengalami kemunduran. Artinya gak usah mengeluh, tapi sama-sama kita maju. Bagaimana caranya organisasi kita ini bisa maju kembali gitu. Memiliki inisiatif dan motif berprestasi, bekerja keras, bersedia berkorban tenaga dan pikiran demi keberhasilan organisasi. Oke. Pengaruh komitmen. Jadi pengaruhnya itu bisa meningkatkan prestasi kerja, terus itu menghindari kemangkiran, artinya bolos atau seperti apa, menghindari keluar masuk pegawai dalam suatu perusahaan, turnover. Proses terbentuknya komitmen pekerja. Jadi terbentuknya komitmen pekerja seperti apa sih? Faktor dari personal. Jadi dari diri kita sendiri. Kita pastikan ingin kontrak, ingin diakui di perusahaan kita bekerja, dianggap sebagai karyawan, dianggap sebagai seperti itu. Begitu juga dengan faktor organisasi. Jadi dari organisasi itu seperti apa? Dia ingin juga pegawainya ini produktif, pegawainya makanya dia kontrak seperti itu. Terus itu dari non organisasi ini seperti dari luar ya, hubungan dari luar, misalnya mengharuskan karyawan dikontrak atau seperti apa, peraturan lebih ke situ, peraturan dari pemerintah. Faktor-faktor personal yaitu adalah kebutuhan atas pekerja, kebutuhan kita. Terus itu kontrak psikologis, harapan untuk sukses, karakteristik personal. Ini faktor dari personalnya. Faktor organisasi, pengalaman tugas di awal. Oke, tugas kita di awal seperti apa? Bagus enggak? Atau rekam riwayat kita bekerja. Peran dan lingkungan bekerja, gaya kepemimpinan dan pengawasan, konsisten terhadap aturan, kesempatan untuk promosi. Jadi si organisasi ini yang bagus itu pasti memberikan kesempatan promosi kepada karyawannya ya. Keadilan yang dirasakan adil bagi terhadap semua karyawan. Jadi faktor dari non organisasi itu adanya kesediaan alternatif kerja yang menawarkan insentif atau kepuasan kerja yang lebih. Faktor signifikan yang mempengaruhi komitmen. Jadi ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi komitmen itu sendiri. Yang pertama adalah kebutuhan seseorang akan prestasi. Jadi kita ini pasti ingin meningkat ya, ingin meningkat terus gitu. Sikap grup terhadap organisasi. Oke. Jadi grupnya ini, bidangnya ini terhadap organisasi seperti apa. Pendidikan juga mempengaruhi komitmen. Ketergantungan organisasi dan persepsi terhadap peran pribadi dalam organisasi. Gimana sih cara meningkatkan komitmen, memperbesar harapan untuk sukses? Jadi diberikan peluang untuk sukses karyawan-karyawannya ini ya.
meningkatkan kohensif kelompok. Jadi kerjasama kelompoknya ini ditingkatkan, meningkatkan sistem self management. Jadi sistem manajemennya ini juga diperbagusin, memperbesar kesempatan untuk berpartisipasi. Kita diajak untuk berpartisipasi, terlibat langsung. Perbaiki sistem imbalan. Oke. Cara imbalan, cara bonusnya diperbaiki, diberi penghargaan atas prestasi. Jadi bila kita capai target atau seperti ada penghargaan, memberikan pendidikan dan pelatihan seperti seminar atau apa ya, pendidikan dan pelatihan maksudnya di sini, agar komitmen bisa meningkat. Oke, itu saja saya rasa. Terima kasih.